ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bab 9, yaitu tentang makromolekul. Apa itu makromolekul? Ya, makro itu artinya besar, molekul yaitu molekul. Ya, molekul itu adalah bagian terkecil dari suatu senyawa. Ya. Kemudian senyawa itu adalah terbentuk dari 2 atom atau lebih. Ya. Jadi kalau molekul berarti bagian dari terkecil dari suatu senyawa. Adapun tujuan pembelajaran dari kalian belajar tentang makromolekul atau molekul besar ini, yang pertama kalian mampu mendefinisikan beberapa jenis makromolekul, yaitu polimer, karbohidrat, dan protein. Jadi yang akan dipelajari di sini makromolekul ini, ya, polimer, karbohidrat, dan protein. Yang kedua, memahami reaksi yang terjadi pada makromolekul. Yang ketiga, mengenal sifat dan ciri-ciri makromolekul. Kemudian yang keempat, mengetahui keuntungan dan kerugian dari pemanfaatan makromolekul. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa mulai dari bahan makanan, pakaian sampai peralatan rumah tangga, semuanya mengandung makromolekul. Contohnya, makromolekul yang banyak kita jumpai dan manfaatkan ialah polimer, karbohidrat, dan protein. Artinya yang mau kita bahas di sini adalah polimer-polimer yang makromolekul yang paling banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Setiap hari itu kita membutuhkan dan memanfaatkan sejumlah besar bahan yang terbuat dari makromolekul. Mulai dari pangan, sandang, bahan-bahan perumahan, hingga barang-barang mewah. Ya. Alat bahan-bahannya itu tersusun dari sebagian besar makromolekul. Nah, apa yang dimaksud makromolekul seperti yang tadi Ibu sampaikan, ya, yaitu molekul yang besar. Makromolekul itu adalah molekul-molekul yang besar. Jadi kalau selama ini kalian belajar tentang senyawa, maka makromolekul itu adalah kumpulan dari molekul-molekul dalam jumlah yang tersusun sangat besar. Nah, jadi tersusun dari ratusan bahkan sampai ribuan molekul. Ya. Ini ada yang baru masuk. Polimer, yang pertama ya, kita belajar tentang polimer. Nah, polimer merupakan molekul raksasa yang terbentuk dari monomer-monomer yang terangkai secara berulang. Nah, menurut pembentukannya, nanti polimer dibagi menjadi 2, yaitu cara pembentukan adisi dan cara pembentukan kondensasi. Sehingga namanya polimer yang terbentuk dari proses adisi disebut dengan polimer adisi, ya, yaitu adalah polimer yang proses pembentukannya melalui reaksi adisi. Masih ingat ya, reaksi adisi itu adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap. Nah, karena di sini dalam polimer, maka putusnya itu adalah putusnya ikatan rangkap yang terdapat pada monomer. Ya, untuk kemudian saling terikat satu sama lain membentuk kesatuan molekul yang raksasa. Jadi polimer itu terbentuk dari monomer-monomer. Jadi satu molekul bergabung membentuk molekul yang besar. Ya, dengan cara pemutusan ikatan rangkap dari monomernya.
Nah, kemudian cara pembentukan polimer yang kedua yaitu dengan cara kondensasi. Ya, sehingga diberi nama polimer kondensasi yang merupakan polimer yang proses pembentukannya melalui reaksi kondensasi. Ciri khas proses kondensasi adalah terbentuknya molekul kecil berupa molekul H2O, amonia atau NH3 atau senyawa-senyawa yang lain. Kemudian kalau dilihat dari pembentuknya, maksudnya molekul-molekul pembentuknya, ya, maka dibagi menjadi dua, homopolimer. Ya, adalah polimer yang terbentuk dari monomer-monomer yang sejenis atau yang sama. Ya, jadi monomer 1, 2, 3 yang bergabung itu semuanya sama. Maka disebut dengan polimer homo atau homopolimer. Contoh senyawanya ya, contoh makromolekulnya adalah polivinil klorida. Polivinil klorida itu pipa ya, pipa yang biasa dipakai untuk saluran air di perumahan, ya, di proyek-proyek itu menggunakan PVC. Itu adalah salah satu contoh dari senyawa homopolimer. Artinya dia terbentuk dari monomer-monomer yang sejenis. Kemudian ada polietena, polistirena, dan polipropilena. Ini adalah contoh homopolimer. Kemudian yang kedua ada copolimer. Ini adalah polimer yang terbentuk dari monomer yang berbeda. Jadi kalau misalnya yang senyawa satu, molekul satunya A, bisa jadi yang keduanya adalah B, C, dan D, dan seterusnya. Ya. Contohnya adalah nilon. Ya. Nilon tahu kan bahan pakaian yang dari nilon itu yang panas, itu dari nilon. Kemudian Kevlar dan bakelit. Ini adalah contoh-contoh senyawa copolimer. Kemudian, ini polimer adisi. Yang tadi, polimer yang pembentukannya dengan cara pemutusan ikatan rangkap. Kalian perhatikan di sini ada N, ya. Kalian Ibu berharap kalian menggunakan laptop ya untuk belajar ini, jangan menggunakan handphone. Kalau di handphone kalian akan ruwet ngelihatnya ya, jadi nggak jelas ya. Jadi tolong untuk siswa kelas 12 usahakan kalian belajarnya menggunakan laptop. Karena kalau menggunakan HP kalian akan susah untuk paham ya. Kemudian laptop ini ya nanti akan berguna ketika kalian masuk di dunia kampus. Kalau di kampus mau tidak mau ya, suka tidak suka kalian harus menggunakan laptop. Ya. Ibu di sini kan ya? Nah, berapa orang? Ini sama BK 2 orang. Nah, di sini contohnya ya ada vinil klorida. Ini namanya vinil klorida. CH2 rangkap 2 dengan CH, kemudian ada klorida di sini. Di sini N ini adalah angka, bisa 5, 7, 10, 20 gitu ya, misalnya membentuknya. Di sini juga N. Di sini juga monomer vinil klorida. Jadi ini vinil klorida, ini vinil klorida. Nah, setelah menjadi bergabung, ini nanti yang rangkap 2, ingat ya, tangannya C selalu 4. Di sini tangannya C 2 ya, rangkap 2 nih. Kemudian yang mengikat Cl1, kemudian mengikat H1. Jadi tangannya 4. Ketika bergabung dengan ini, dengan vinil klorida yang satunya, maka nanti H ini putus. Ya. Nah, ikatan rangkapnya ini, ikatan rangkap yang ini diputus, maaf bukan yang dengan H ya, antara C dengan C yang ini putus, dipakai untuk mengikat dengan vinil klorida yang lain.
Sama yang ini nanti putus di sini mengikat dengan CH yang di sini. Ya. Itu reaksi polimer adisi. Sehingga terbentuklah di sini CH2, di sini rangkap 1 ketemu dengan CH, di sini ada Cl, kemudian CH ini yang tadinya rangkap 2-nya ke sana, diputus yang ke sana berikatan dengan CH2 yang di sini. Ya. Kemudian yang ini juga putus. Kenapa? Karena yang tangan yang tadi digunakan untuk mengikat CH sebelahnya ini menggunakan rantai yang di sini, sehingga di sini jadi rangkap 1. Ya, CH di sini jadi rangkap 1, kemudian di sini Cl. Dan ini terus ya. Jadi namanya karena banyak nanti vinil klorida banyak menjadi polivinil klorida. Di sini, nah kalau sudah ada 2 ya, maaf, ini kan vinil klorida, ini vinil klorida. Kemudian di sini dikasih kurung, di sini N. N-nya itu jumlahnya. Kalau misalnya di sini 50 dengan 50, maka di sini jadi 100. Ya. Nah, ini yang namanya polivinil klorida. Kalau ini baru vinil klorida. Oke. Nah, sekarang pada reaksi polimer kondensasi. Ya. Nah, kalau polimer kondensasi, misalnya di sini senyawa-senyawa kecil ya, yang digabungkan menjadi satu dengan menghasilkan molekul kecil dan molekul yang besar. Misalnya urea, CONH2 2 kali. Ini kan urea rumusnya CONH2 2 kali. Kemudian ditambah dengan nih metanal. Ini kan metanal ya, COOH atau formaldehid namanya. Kemudian setelah reaksi ini, maka nanti CNH ini di tengah sini ya. Ini kan NH mengikat C dari metanal. Di sini juga mengikat C, jadi NH ini hanya ini mengikat CH2 di sini. Ya, H ini juga mengikat CH2 yang berasal dari metanal. Sehingga di sini nanti terlepaslah H2O. Ya. H2O itu dari mana? Ya. Nanti H yang ini berikatan dengan O di sini. Ya, menjadi H2O. Kemudian urea metanal ini namanya urea metanal bergabung dengan urea metanal lainnya. Ya. Sehingga terbentuklah poliurea formaldehid. Nah, ini terbentuknya polimer seperti ini. Nah, kemudian kalau yang tadi menurut jenisnya, ya, polimer ada yang terbentuk dari senyawa-senyawa yang sejenis. Nih, ini stirena. Ada berapa sejumlah N? Misalnya 10 stirena. Ini 10 stirena. Bergabung. Nanti ikatan rangkap ini akan putus sehingga digunakan oleh CH untuk berikatan dengan CH2. CH2 juga memutuskan dengan ikatan rangkap ini sehingga nanti ikatannya dipakai untuk berikatan dengan CH di sini. Sehingga terbentuknya di sini. Ya. Ini kan stirena tadi. Yang ini juga stirena. Terbentuklah polistirena. Ya, ini homopolimer, artinya dia tersusun oleh monomer yang sama. Kemudian kalau copolimer itu adalah polimer yang terbentuk dari monomer yang berbeda-beda. Contohnya, ini adalah 1,6 diamin heksana. Diaminoheksana. Nih, 1 dan nomor 6. Ini kan C-nya ada 6 ya. 1, 2, CH2, 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 CH2. Ada 6. Ya. Di nomor 1 mengandung amina. Di nomor 6 mengandung amina. Maka namanya 1,6 diaminoheksana. Nah, kemudian ketika bereaksi dengan asam adipat. Ya, asam adipat COOH, CH2, 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 CH2 4 kali, kemudian COOH. Ya, jadi asam adipat. Jadi di kiri dan kanannya ini adalah asamnya.
adipat. Ya. Nah, kemudian pembentukannya setelah bereaksi ini membentuk nilon 6,6 ya, ditambah 2NH2O. Nah, ini contoh dari kopolimer. Kenapa? Karena monomernya adalah 1 diaminoheksana bereaksi dengan asam adipat. Berbeda dengan yang atas. Kalau yang atas siterena dengan stirena ya, sama monomernya sama, sedangkan ini berbeda. Oke. Nah, sekarang ke sifat-sifat polimer. Ukuran massa rumus polimer yang menyatakan sifat-sifat polimer tertentu dinyatakan sebagai derajat polimerisasi atau disingkat dengan DP, bukan D persik ya. Derajat polimerisasi. Berdasarkan keadaan fisik polimer, pada proses pemanasan, polimer dikelompokkan menjadi ada 3 ya. Jadi, polimer ada 3. Diapalin. Kalau yang termoplastis, ini adalah polimer yang melunak pada proses pemanasan. Misalnya PVC, polietilena, dan bakelit. Kalau misalkan mau nyambung PVC, biasanya seringkali agak dipanaskan biar lebih mudah disambung. Ya. Kemudian polietilen dan bakelit. Ini yang termoplastis. Ya. Ingat artinya, yang ketika dipanaskan dia akan melunak. Nah, sebaliknya dari termoplastis ini adalah termosetting, yaitu polimer yang jika dipanaskan akan mengeras. Contohnya melamin, polimetanol, dan selulose. Kemudian yang ketiga adalah elastomer. Elastomer itu adalah polimer yang mempunyai sifat elastis, misalnya karet. Nah, beberapa contoh polimer alam dan kegunaannya. Ya, nanti kalau di ujian kelas 3, kalian akan diberikan tabel-tabel yang seperti ini. Nanti kalian disuruh menentukan pada bagian mana yang benar dan mana yang tidak. Ya. Selulose, monomer pembentuknya itu adalah beta-D-glukosa. Dia homopolimer, maaf ya. Artinya tersusun dari monomer-monomer yang sama atau sejenis. Kemudian dia bersifat termosetting, artinya dia mengeras ketika dipanaskan. Kemudian proses terbentuknya dengan kondensasi, bukan dengan adisi. Ya. Nah, kegunaannya penyusun utama batang kayu dan daun. Ini selulose. Kemudian amilum atau pati. Alfa-D-glukosa, monomer pembentuknya. Nanti kalian akan belajar D itu artinya apa ya. Nanti. Nah, kelompoknya dia masuk homopolimer. Artinya tersusun dari monomer yang sama. Sama juga dengan yang selulosa, dia juga bersifat termosetting. Ya, artinya dia mengeras ketika dipanaskan. Pembentuknya, reaksi terbentuknya adalah melalui proses kondensasi. Amilum itu adalah penyusun utama butir-butir dan biji-bijian. Kemudian yang ketiga adalah glikogen. Glikogen itu monomer pembentuknya adalah alfa-D-glukosa. Sifatnya juga sama dengan selulasa maupun amilum. Dia juga sama homopolimer, termosetting, dan pembentukannya melalui proses kondensasi. Di mana adanya glikogen, yaitu adalah penyusun utama serat daging pada tubuh manusia dan hewan. Kemudian protein, ini terbentuknya dari asam amino. Ya, asam amino, dia bukan homopolimer ya, tapi kopolimer, artinya protein itu terbentuk dari beberapa monomer yang berbeda. Tetap sama-sama termosetting dengan glikogen, amilum maupun selulose, dan pembentukannya juga melalui proses kondensasi. Di mana adanya protein, yaitu terdapat pada biji-bijian dan tubuh makhluk hidup.
Nah, beberapa contoh polimer sintetis atau buatan ya dan kegunaannya. Ini yang buatan. Nama polimernya adalah polietena. Monomer pembentuknya etena. Ya. Homopolimer kelompoknya karena monomernya sama. Jadi nanti etena bereaksi bergabung membentuk polietena. Dia bersifat termoplastis. Termoplastis artinya dia akan melunak ketika dipanaskan. Ya. Nah, proses pembentukannya adalah adisi. Contohnya bahan plastik. Plastik itu kan melunak kalau kena panas ya. Kemudian reaksi pembentukannya adalah etena. Menjadi polietena. Ya. Kemudian propena. Ini kan rangkap 2 nih ya. Ini rangkap 2. Jadi kalau adisi itu pasti dia memiliki rangkap 2. Kemudian dia juga homopolimer, artinya polipropilena itu terbentuk propena tambah propena ya yang sama. Kemudian dia juga termoplastis, artinya dia juga melunak ketika kena panas. Kemudian reaksi pembentukannya melalui proses adisi. Nah, kegunaannya apa? Yaitu pada produk-produk mebel dan saniter. Kemudian teflon. Teflon itu yang biasa, yang paling banyak dipakai untuk bahan-bahan rumah tangga anti lengket itu teflon. Teflon itu tetrafluoroetena monomernya. Jadi teflon itu terbentuk dari tetrafluoroetena yang sejenis ya. Karena di sini termasuk ke dalam golongan homopolimer. Kemudian di sini masuknya thermosetting. Dia mengeras ketika dipanaskan. Kemudian dia reaksinya adisi. Contohnya ini produk alat rumah tangga anti lengket. Ya. Kemudian yang terakhir nih polivinil klorida atau PVC. Ini juga homopolimer. Jadi polivinil klorida itu tersusun dari vinil klorida yang tadi sempat Ibu jelaskan ya. Vinil klorida bergabung menjadi polivinil klorida. Dia juga bersifat termoplastis, artinya dia akan melunak ketika kena suhu, ya, suhunya dinaikkan. Prosesnya semuanya adisi ya sama. Jadi karena ini semuanya rangkap 2, ini rangkap 2, punya ikatan rangkap. Ya. Kemudian contohnya atau kegunaan dari PVC adalah untuk pipa air minum dan produk-produk alat rumah tangga. Nah, berikutnya kita belajar tentang karbohidrat. Tadi polimer, kemudian sekarang ke karbohidrat. Karbohidrat itu lebih dikenal sebagai hidrat arang, ya, karena karbo itu arang, ya, C itu ya. Karena mempunyai rumus umum CmH2ON. Ini kalau diuraikan misalnya C6H12O12 itu contohkan aja. Kenapa? Karena di sini M-nya beda dengan N ya. Artinya hanya sama dengan 2 kalinya O, C6H12O6 misalnya. Ya. Karbohidrat ditinjau dari strukturnya. Yang pertama adalah aldosa, yaitu karbohidrat yang mengikat gugus fungsi aldehid. Makanya dikasih nama aldosa. Sedangkan kalau karbohidrat yang mengikat gugus keton disebut dengan ketosa. Ingat ya, bedanya keton dan aldehid. Ya. Waktu kemarin kalian belajar tentang gugus hidrokarbon. Nah, berdasarkan jumlah atom karbon yang menyusunnya, maka karbohidrat dapat dikelompokkan menjadi triosa, tetrosa, pentosa, dan heksosa. Apa triosa? Triosa itu adalah karbohidrat yang tersusun dari 3 atom karbon. Contohnya gliseraldehid. Kemudian kalau karbohidrat yang tersusun dari 4 atom karbon itu disebut dengan tetrosa. Contohnya apa? Contohnya eritrosa. Kemudian pentosa,
karbohidrat yang tersusun dari 5 atom karbon. Contohnya ribosa. Sedangkan karbohidrat yang tersusun dari 6 atom karbon disebut dengan heksosa. Contohnya adalah glukosa dan fruktosa. Ini karbohidrat. Nah, karbohidrat ditinjau dari hasil hidrolisisnya. Ya. Ada monosakarida, yaitu karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi molekul-molekul karbohidrat yang lebih sederhana lagi. Artinya monosakarida itu adalah karbohidrat yang paling sederhana. Ya, sedangkan disakarida adalah karbohidrat yang jika dihidrolisis akan terurai menjadi 2 molekul monosakarida. Jadi kalau disakarida tersusun oleh 2 ini, monosakarida. Kalau oligosakarida itu adalah karbohidrat jika dihidrolisis akan terurai menjadi 3 sampai 10 monosakarida. Sedangkan kalau lebih dari 10 monosakarida disebut dengan polisakarida. Jadi mono itu 1, di itu 2, oligo itu artinya dari 3 sampai 10. Kalau di atas 10 disebutnya sudah polisakarida. Nah, dengan menggunakan model yang ini ya, dapat ditunjukkan bahwa kedudukan gugus OH pada atom C5 akan lebih dekat dengan gugus aldehid. Ini kan C5 ya, C1, C2, C3, C4, C5, C6. Ya. Ini tadi yang C-nya 6. Ya. Kemudian di sini nanti ada OH. Ya, ada OH. OH ini nanti akan bereaksi dengan CO yang ada di sini. Ya. Kemudian ini nanti O-nya di sini pindah ke sini menjadi OH. Ini hasil hidrolisisnya ya. Jadi nanti gugus OH akan masuk ke gugus keton di sini. Jadi gugus OH akan masuk ke sini. Sehingga nanti ininya jadi OH, kemudian O-nya jadi di sini. Ya, tidak ada lagi H di sini. Ya. Itu reaksinya pada reaksi hidrolisisnya. Ya. Nah, sekarang monosakarida. Struktur monosakarida digambarkan dalam bentuk rantai terbuka, ya, yaitu konformasi Fischer seperti ini. Ya. Ini rantai terbuka dan dalam bentuk rantai tertutup. Kalau rantai tertutupnya ini glukosa dan fruktosa. Yang terbuka aldotriosa, yaitu 3, ya, 3 atom C seperti ini. Kemudian kalau yang ini tetrosa, C-nya 4. CH2OH, COH, CO, kemudian CH2OH. Nah, sedangkan untuk yang rantai tertutup ada glukosa. Ingat ya, perhatikan. Ini ada rantai C1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ke-6-nya. Ini di atas yang datar ini. Jadi di sini ada 5, bukan di sini ya C-nya, maaf, bukan ada di tempat yang datar. Jadi kalau kalian bayangkan ini adalah tempat datar, ini ada di atasnya. C-nya bukan ada di bawahnya. Ya, ini C-nya ada di atasnya. Kemudian fruktosa, fruktosa bentuknya seperti ini. Ya, di sini ada C, 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 C. Kemudian di sini mengikat HOCH2. Di titik-titik ini ada C-nya ya, di sini ada C. Kecuali kalau yang di sini, ini nggak ada C. Di sini juga tidak ada C. Oke. Ini adalah bentuk-bentuk struktur monosakarida yang terbuka dan tertutup.
Nah, sekarang ke isomer. Ingat kan kalau sebelumnya, kalau waktu kalian belajar tentang hidrokarbon, kalian belajar tentang isomer struktur. Misalnya C5H H12 ya. C5H12 pentana. Ada yang normal pentana, kemudian ada yang 2-metil butana misalnya. Ya, itu adalah isomer struktur atau isomer rangka ya, isomer rangka. Nah, kalau pada makromolekul ini kita akan menuju pada keisomeran geometri. Apa itu keisomeran geometri? Ya. Di sini misalnya glukosa mempunyai isomer geometri atau ruang karena cincin atom karbon tersebut membentuk bidang sehingga kedudukan gugus-gugus OH dan atom H berada dalam ruang yang berbeda. Ya. Contohnya di sini. Alfa D-glukosa, ini beta D-glukosa yang tadi Ibu sempat singgung. D itu maknanya alfa, ada alfa dan beta. Perhatikan di sini. Di sini OH-nya ada di bawah. Ya. Di sini juga ada di bawah. Ya. Sedangkan di sini beta, di sini di bawah, di sini di atas OH-nya. Itu yang membedakan antara alfa D-glukosa dan beta D-glukosa. Pada glukosa, keisomeran ruang dinyatakan dengan posisi D dan L. Ya. Jika atom karbon nomor 6 berada di atas bidang, dinamakan bentuk D. Ini namanya di atas bidang. Ya. Makanya di sini D glukosa, di sini juga D glukosa. Kenapa? Karena atom C nomor 6-nya, jadi nomor 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 6-nya ada di atas bidang. Enggak, bukan di sini ya. Itu yang disebut dengan bentuk D, ada di atas. Ini juga ada di atasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan jika di bawah bidang dinamakan bentuk L. Nanti kalau kalian bertemu, kemudian CH2OH-nya ada di bawah sini, di dalam sini berarti kalau penggambarannya artinya di bawah. Jadi H-nya nanti di atas, CH2OH-nya di bawah, maka nanti BL glukosa. Ya. Kalau misalnya di sini, maka hanya ini di atas, CH2OH-nya di bawah, maka disebut dengan alfa L-glukosa. Paham ya? Jika digambarkan dengan struktur Fischer, bentuk D adalah saat gugus OH pada C5 berada di kanan dan bentuk L jika berada di kiri. Yang tadi. Ya. Oke. Keisomeran optis adalah keisomeran, kalau tadi geometris ya karena letaknya ada yang di atas, bisa di bawah ya. Seperti alfa, beta, kemudian D dan L tadi. Itu keisomeran geometris. Sekarang keisomeran optis. Keisomeran optis adalah keisomeran yang disebabkan perbedaan arah putar bidang polarisasi cahaya. Pada dasarnya, cahaya dapat dianggap sebagai gelombang yang bergetar dengan bidang getar ke segala arah. Jika cahaya dilewatkan ke dalam kaca nipol, maka setelah melewatinya, cahaya tersebut hanya mempunyai satu arah bidang getar. Cahaya yang hanya mempunyai satu arah bidang getar disebut cahaya terpolarisasi. Contohnya di sini. Nih. Di sini OH, di sini OH-nya di sini. Sini, ini di sini. Yang lainnya tetap. Kemudian di sini OH-nya sebelah sisi kiri, sini sebelah kanan. Ya. Tuh. Senyawa kiral terjadi apabila suatu molekul mempunyai atom karbon yang tidak simetris atau asimetris. Atom karbon asimetris terjadi saat atom karbon mengikat 4 gugus yang berbeda. Apa saja berbeda nih? 1, 2, 3, 4. Ya.
Jadi yang diikat berbeda-beda. Atom karbonnya asimetris ya. Jadi keisomeran optis itu ketika dia atom karbonnya memiliki 4 gugus yang berbeda. Nah, sekarang untuk uji karbohidrat ini harus dihafal ya. Dan ini nanti juga jadi tugas kalian ya. Jadi ini tugasnya nanti kalian menjelaskan uji karbohidrat. Yang pertama uji molis ya. Pada uji molis sebanyak 2 ml larutan sampel, yaitu contoh karbohidratnya, ditambah dengan 2 tetes alfa naftol 10% yang baru dibuat, kemudian dikocok. Ya. Secara hati-hati ditambahkan 2 ml H2SO4 pekat sehingga timbul 2 lapisan. Nah, nanti kalian dalam penjelasannya 2 lapisan itu apa saja, kemudian apa maknanya, ya. Kemudian uji Seliwanov, ya. Reaksi dibuat segera sebelum digunakan. Reaksinya terdiri atas 2 ml HCl pekat dan 3,5 ml resol sinol 0,5%. Ke dalam 1 ml sampel ditambahkan 5 ml reaksi, kemudian ditempatkan dalam air mendidih selama 10 menit. Nah, ini nanti kalian harus menjelaskan dari uji ini hasilnya apa. Kemudian apa yang bisa kita simpulkan. Tuh. Kemudian yang ketiga dengan uji Benedict. Larutan Benedict merupakan campuran dari CSO4, natrium sitrat, dan Na2CO3. Caranya seperti apa? Kemudian bagaimana kita menunjukkan keberadaan karbohidrat dalam suatu senyawa. Jadi nanti ini tugasnya ada 6 ya. Yang keempat ada uji Barfoot. Reaksi Barfoot terdiri atas tembaga 2 asetat. Ke dalam 5 ml reaksi ditambahkan 1 ml larutan sampel. Kemudian dipanaskan dengan penangas air selama 1 menit. Apa yang terjadi? Kemudian bagaimana kita menyimpulkannya dari uji Barfoot? Kemudian uji iod. Uji iod digunakan untuk menunjukkan adanya polisakarida. Jika ke dalam bahan yang mengandung polisakarida diberi larutan iod dan memberikan warna biru, berarti bahan tersebut mengandung amilum. Nah, nanti kalian juga jelaskan uji iod apa yang harus dimasukkan, dicampurkan, dan apa hasilnya. Kemudian kalian juga harus menjelaskan kesimpulannya apa. Kemudian yang keenam, uji Fehling. Ya, uji Fehling digunakan untuk menunjukkan adanya karbohidrat produksi monosakarida, laktosa, dan maltosa. Larutan Fehling dibuat dari campuran larutan tembaga sulfat atau Fehling A dan natrium K-tartat, kalium tartat atau Fehling B. Nah, sekarang ke asam amino dan protein sedikit ya, nanti protein akan dijelaskan pertemuan berikutnya. Sedikit dulu, asam amino ini merupakan suatu senyawa karboksilat yang mempunyai gugus amina pada rantai karbonnya. Gugus amina pada asam amino yang banyak ditemukan terdapat pada atom C-alfa sehingga disebut juga sebagai asam alfa amino. Kemudian tata nama asam amino secara umum disebut sebagai asam N-amino alkanoat, dengan N adalah jumlah angka yang menunjukkan letak gugus amina atau NH2. Angka ini dapat diganti dengan alfa, beta, dan seterusnya. Adapun struktur umum asam amino, ya, ini adalah gugus amino NH2. Ini adalah rantai samping, ya, C, H, dan R. R-nya ini adalah alkil. Alkil bisa metil, etil, butir, propil, dan seterusnya. Kemudian ini adalah COOH atau gugus karboksil. Atau nanti disebutnya dengan seperti ini. COOH, kemudian ini NH2, langsung ditulis NH2 seperti ini. Kemudian di sini adalah R. Ya. Ini adalah struktur dari asam amino. Nama umum beberapa asam amino sedikit saja ya. Nama umumnya alanin, lambangnya ALA.
Nama yupaknya asam 2-aminopropanoat. Rumus kimianya ini CH3 CH NH22 kali COOH. Kemudian arginin ya di lambangnya ARG. Nama yupaknya asam 2-amino 5-guanidinopentanoat. H2N C rangkap 2 dengan NH, kemudian NH CH2 3 kali CH NH2 dalam kurung COOH. Kemudian asparagin ya, obat ya. ASN asam 2 amino trikarboil pentanoat H2N CO CH2 CH NH2 kemudian COOH. Asam aspartat ASP asam 2 amino butandionat HCOOH HOOC atau COOH ya CH2 CHNH2 COOH. Kemudian cysteine atau cis lambangnya. Ini adalah asam 2-amino 3-markaptopropanoat, asam sulfonat CH2, CHNH2, COOH. Nah, udah sampai di sini dulu ya. Oh, ini penggolongan dulu ya. Berdasarkan nilai nutrisinya, asam amino dapat dikelompokkan menjadi asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial terdiri atas 10 macam, yaitu histidin, arginin, valin, leusin, isoleusin, treonin, triptofan, lisin, metionin, dan fenilalanin. Sifat asam amino, ya, asam amino dapat membentuk ion Switzer. Asam amino bersifat amfoter, asam basa, ya. Kecuali glisin, semua asam amino merupakan senyawa oktis aktif ya, karena C-alfa merupakan atom karbon asimetris. Atom karbon asimetris adalah atom karbon yang mengikat senyawa-senyawa yang berbeda atau atom-atom yang berbeda. Maka namanya asimetris. Kalau yang simetris berarti atom-atom yang diikatnya sama. Asam amino dapat bergabung dengan asam amino yang lain membentuk suatu polimer yang disebut dengan peptida. Ya, untuk protein kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk pertemuan hari ini Ibu sampai selesaikan sampai di sini. Kemudian untuk tugasnya kalian mengerjakan tadi 6 uji karbohidrat ya. Kalian kerjakan tugas itu dalam suatu percobaan, maksudnya dalam suatu uji yang sudah lengkap ya. Jadi kalian lengkapi nanti caranya seperti apa, kemudian yang dihasilkan seperti apa, kemudian cara menyimpulkannya bagaimana. Jadi tugasnya